A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan untuk sahabat pendengar Hikmah FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah kita diberi peluang dan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul bersama-sama. Mungkin secara fizikalnya tidak kita bersebelahan duduknya, tapi insya-Allah kita berkumpul ini untuk majlis ilmu yang istimewa kita bawakan hari ini bersama tetamu kita yang mulia untuk bercerita tentang azam baru sebelum tibanya tahun baru. Tetamu kita yang mulia pada hari ini sudah pun bersama kita dah kabar-kabarkan dengan sahabat-sahabat sekalian, iaitu tidak lain dan tidak bukan Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki yang sudah pun bersama kita di dalam konti. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita agaknya? Alhamdulillah dan wasahlan. Ramai sahabat-sahabat kita yang rindu gitu nak jumpa, nak dengarkan suara Tuan Syekh. Dan tambah-tambah hari ini awal pagi tadi kita bercerita tentang kenangan terindah Tuan Syekh sepanjang berlalunya 2013. Masing-masing ada cerita dengan keluarga, pergi sana, pergi sini, betul beramal ibadah dan sebagainya. Jadi kita juga bersedia untuk menghadapi tahun baru yang akan datang, mungkin dengan azam barunya. Jadi hari ini kita nak minta panduan serta nasihat daripada Tuan Syekh. Bagaimana agaknya untuk menghadapi tahun baru ni dan azam yang sebagaimana harus kita siapkan diri kita. Jadi tanpa buang masa, rasanya terus saja. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Mustami'in al-kiram, ahbabana fil ardi wa fil a'izza, di mana saja Anda berada. Qimatul zaman inda ulama, nilai waktu di kalangan para alim ulama. Tentu suatu hal yang tidak dapat kita ingkari tentang peranan waktu dalam kehidupan seseorang. Waktu adalah merupakan suatu nikmat dan juga suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yang dengan perantaran waktu kita akan mencapai matlamat hidup, yang dengan perantaran waktu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dengan waktulah kita berjaya, dengan waktulah kita mendapatkan segala-galanya. Ini satu hal yang ada dalam realiti kehidupan kita secara nyata. Apa saja yang mungkin kita capai dan apa saja yang mungkin kita dapatkan tanpa perantaraan waktu. Untuk kita mendapatkan jabatan, untuk kita mendapatkan kedudukan, untuk kita mendapatkan pangkat, untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita berubudiyah kepada Allah. Perjalanan hidup bukan hanya setakat dengan jasmani yang sehat, bukan hanya dengan taufik, hidayah dan petunjuk daripada Allah, tapi juga dengan perantaraan waktu yang menunjang. Sebab kalau waktu sudah berakhir dalam kehidupan seseorang, segala-galanya tidak akan dapat kita capai. Nah, karena itulah, karena pentingnya waktu dalam kehidupan seseorang, kita perhatikan daripada beberapa ayat Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu asar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu siang. Nah, ini karena peranan waktu dalam hidup. Nah, jadi kalau memang waktu seperti itu, dia adalah merupakan suatu tetamu kehormatan yang datang kepada kita, baik itu berupa detik ataupun juga menit, jam, hari, minggu, tahun, atau sepanjang hidup. Maka bagaimana dengan kita boleh bertakayuf? Bagaimana dengan kita boleh menyesuaikan diri dan sikap, dan juga menyambut tetamu istimewa dalam detik-detik waktu kita. Dia adalah tetamu istimewa. Jadi dalam bahasa pepatah, yang pada tiap waktu berlangsung atau pada tiap waktu tiba, hari mengatakan ana yaumun jadid wa ala amalika raqibun syahid. Tiap hari tiba, tiap waktu datang, aku adalah merupakan hari yang baru yang akan menyaksikan dengan segala amal perbuatanmu. Jadi bagaimana? Tentu dengan perputaran waktu daripada minggu ke minggu, manusia semakin ke depan sepatutnya semakin dewasa, semakin bijak dalam menyantuni waktu. Sebab kenapa? Sebab mat yang dah lewat mati, itu sudah terkuburkan. Atau istilah ulama tasawuf, al-insan ibnu waqtih. Manusia itu adalah anak daripada waktu. Jadi kita hidup antara tiga waktu. Waktu yang telah berlangsung,
waktu yang akan datang dan juga waktu kita sekarang. Waktu yang telah berlangsung itu fat, dah mati dah. Jadi kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyesali masa-masa silam kita, kecuali kalau untuk ibrah, untuk kita ngambil satu pelajaran. Sebab dengan waktu itu sudah berakhir. Waktu kita yang akan datang, ini kita akan menyambut tahun baru, itu adalah syai' mughayyab, suatu hal yang tidak dapat dipastikan. Jadi akan datang itu masih gaib, masih belum dapat kita pastikan. Maka waktu yang kita miliki, waktu yang bersama kita sekarang, inilah yang namanya Ibnul Waqt. Jadi bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan detik-detik kita sekarang. Sebab kalau kita kata nanti, agak-agak masih ada nanti tak dalam kehidupan kita. Kalau kita kata esok, lusa, nanti tahun depan, itu memang angan-angan, bukan tidak boleh berangan-angan. Akan tapi itu tidak dapat kita pastikan. Waktu kita yang telah lalu sudah terkubur, waktu kita sekarang lah. Jadi kalau seandainya yang detik itu kita sekarang tidak kita manfaatkan dengan baik, tidak kita gunakan secara positif, kita tidak dapat memastikan akan mendapatkan peluang kembali di masa-masa yang akan datang. Tapi bagaimanapun dengan perputaran waktu dan juga roda dunia, manusia akan semakin dewasa, akan semakin bijak, akan semakin bagus. Ini sepatutnya. Nah, jadi kalau kita tanyakan macam mana, dia harus lebih bijak, dia harus lebih tertib, dia harus lebih mulia, dia harus lebih disiplin. Sebab semakin ke depan kita semakin berkurangan peluang dan kesempatan kita. Satu. Dan semakin ke depan sepatutnya kita semakin dewasa. Kenapa? Karena kita sudah mengambil ibrah dan juga sudah mengambil pelajaran daripada detik-detik waktu kita yang telah kita tinggalkan. Oh, ini yang tidak kena, oh ini yang tidak betul, oh rupa-rupanya di sini kesalahanku, oh rupa-rupanya di sini kesilapanku. Jadi kita mengevaluasi waktu kita yang telah kita tinggalkan. Dalam waktu yang sama kita berazam dan juga bertekad meletakkan niat untuk kita memperbaiki dan juga untuk kita merubah perjalanan hidup agar di waktu-waktu kita yang mendatang atau pada tahun-tahun yang menyusul kehidupan kita akan lebih afdal, akan lebih bulat dan juga akan lebih baik. Itu adalah angan-angan dan impian daripada tiap insan ingin berubah dan juga ingin menjadi baik di masa-masa yang akan datang. Karena dengan dua faktor yang menunjang tadi itu, satu, karena sudah mutakamil, sudah semakin sempurna dengan usia dan juga dengan waktu. Kemudian yang kedua, karena peluang yang semakin ke depan semakin terakis dan juga semakin terbatas. Nah, jadi kalau Bang Sufyan pada saat mengikuti permainan bola sepak, biasanya detik-detik terakhir namanya al-waktu badalud da'i, ganti waktu yang tersia-sia tadi itu. Tuh pemain tidak ada yang kelihatan lenguh, lesu, letih, jenuh, tak. Yang walaupun mereka sudah letih, detik-detik waktu terakhir itu semuanya semangat. Bagaimana kita boleh mencetak gol kembali dan untuk memenangkan kesebelasan kita. Nah, kalau dalam dunia seni, dalam dunia sukan, dalam dunia hiburan seperti itu, persembahan yang terakhir itu biasanya persembahan yang paling cantik. Ini insyaAllah kita satu persembahan yang terakhir lagi, mudah-mudahan akan mendapatkan sambutan lebih istimewa daripada para penonton. Memang betul-betul yang terakhir itu adalah yang terbagus. Kalau dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan miskul khitam, penutup yang indah dan yang terbaik. Nah, juga kita berharap seperti itu. Semakin panjang atau semakin banyak peluang yang Allah bagikan, semakin berpeluang banyak kita untuk melaksanakan kebajikan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, khairukum, semulia-mulia kalian itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan bagus juga amal perbuatannya. Hadza wabillahi taufiq. Masyaallah, itu dia sedikit gambaran awal tentang bagaimana menghadapi tahun baru dengan azam yang baru dan bagaimana kita nak bentukkan bila kita sedar realiti sebenar, ya Tuan Syekh. Hakikatnya kita makin lama makin kurang peluang kita tu. Jadi bila kita rasa makin peluang makin kurang tu, makin kita bersungguh-sungguh. Itu biasanya kita dengar grand finale, kalau boleh ending ataupun penutup itu adalah husnul khatimah yang terbaik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat pendengar sekalian, saat ini kita bersama Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki untuk bercerita tentang azam baru, tahun baru. Kalau sahabat-sahabat sekalian ada soalan nak disampaikan, bertanyakan panduan dan nasihat daripada Tuan Syekh, insya-Allah silakan menghubungi talian 0362051500. Puan Mona Jasman sedia menanti di talian, insya-Allah. Ajukan soalan anda berkaitan dengan azam baru. Mungkin Tuan Syekh boleh
kongsikan terlebih dahulu. Bila mana kita terlalu memandang ke belakang, apa yang telah berlaku itu sepatutnya jadi ibrah ataupun ibar, Tuan Syed, kan? Tapi bila terlalu memandang ke belakang sampai perkara yang lalu itu menjadi penghalang untuk kita ke depan, Tuan Syed. Jadi ada rasa down, rasa kurang semangat untuk ke hadapan. Mungkin Tuan Syed ada nasihat dari situ. Jadi seperti itu tadi, dia macam mana pun kita punya kesempatan yang terhad. Umur kita tuh sangat-sangat terbatas sekali. Jadi kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk mengenang masa silam, untuk mengenang masa lalu, dia memang bagus, bukan tidak bagus. Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran, supaya ke depan kita melangkah lebih waspada, lebih berhati-hati, dan juga lebih berjaga-jaga, supaya ke depan kita dapat meningkatkan amal ubudiyah kita, atau dengan kegiatan kita dengan cara yang lebih ideal, dengan cara yang lebih bagus. Tapi kalau kita habiskan waktu kita hanya mengenang masa silam dengan duka citanya, dengan kesedihan dan juga dengan kesengsaraannya, atau dengan cerita yang pernah dialami, jadi kita jadi pasif, negatif. Jadi tidak, maknanya waktu kita berlalu sekarang. Jadi yang telah lalu kita dengan cerita yang pernah kita rasakan, kemudian waktu kita sekarang terhakis dan juga terhabiskan dengan kenangan masa silam. Jadi kalau macam tu, waktu berjalan tanpa kita sadari, ternyata peluang kita sudah habis. Jadi suatu sikap yang tidak bijak kalau sampai dengan kita berbuat seperti itu. Sepatutnya dengan kita bagaimana? Justru ke depan, kalau ternyata ada usaha, ada proyek kita, atau juga ada kegiatan-kegiatan kita yang terhambat atau yang tidak terpenuhi, atau juga masih belum terlaksana, yang terbengkalai, nah maka dengan tahun baru, dengan waktu baru, dengan keasaman barulah peluang kita untuk kita meneruskan, atau peluang kita untuk kita menyelesaikan, dan juga peluang kita untuk kita mempersembahkan yang terbaik. Jadi itu adalah merupakan prinsip hidup seorang mukmin yang sejati. Hidupnya tidak luput daripada untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang baik, dan juga menyukai perkara-perkara yang baik, dan memasyarakatkan perkara-perkara yang baik. Begitu julukan yang Nabi kita ucapkan kepada salah seorang daripada sahabat yang tadinya diberi nama dengan Zaid al-Khail, Zaid kuda. Akhirnya Nabi kita kata, tak, awak bukan Zaid kuda, Zaidul Khair, Anda adalah Zaid ahli kebaikan. Kenapa? Sebab sahabat tadi itu pada waktu Nabi kita tanya, macam mana keadaan kamu? Jadi dengan beliau menjawab, yang pertama, saya suka dengan kebaikan. Yang kedua, saya senang dengan orang-orang baik. Dan yang ketiga, aku sangat-sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kita pastikan ada tak kira-kira 3 perkara tadi itu dalam kehidupan kita untuk di masa-masa yang akan datang, dan secara khusus lagi dengan detik-detik kita sekarang. Senang dengan kebaikan, senang dengan orang-orang yang baik, dan juga senang untuk berbuat kebajikan dan juga kepada orang-orang yang melaksanakannya. Masya Allah, tabarakallah, kalau seandainya yang seperti itu ada pada diri kita masing-masing, yang walaupun sebelumnya kita taksir, memang kita kan manusia, kita memiliki segala kelemahan, kita memiliki segala kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, tidak ada yang sempurna di atas permukaan bumi ini. Semuanya akan dilanda dengan segala kekurangan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dengan kita boleh berazam, yang paling tidak dengan niat untuk menjadi orang baik itu saja sudah menjadi baik. Jadi jangan sampai waktu terhabiskan hanya untuk mengenang masa-masa silam kita, ngelamun, senyap, lesu, lungun, sedih, ya Allah yarhamur rahimin. Kalau macam tu sudah tidak nikmat hidup. Kenapa? Sebab waktu tersia-sia dan tersita dengan kenangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak demikian. InsyaAllah ada kriteria ataupun kualiti dan nilai yang harus kita ikuti, Tuan Syekh. Baik, kita nak berikan peluang pada sahabat-sahabat kita untuk mengajukan soalan kepada Fadilatul Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Siapa-siapa nak tanya silakan 03-6205-1500 talian kami. Kita mulakan dengan Puan Hamidah dari Johor Bahru di talian. Tuan Syekh, saya ingin bertanya apa yang dimaksudkan dengan waktu yang berkat dan bagaimana caranya kita nak mendapatkan waktu yang berkat. Itu saja. Terima kasih Puan Hamidah, waktu yang berkat. Bagus juga tu. Kita kumpulkan satu lagi soalannya, Tuan Syekh. Soalan yang
Yang kedua datang dari Encik Zul dari Subang. Silakan Encik Zul. Macam mana kita nak membuat satu azam tu secara bersungguh-sungguh. Sekiranya ada halangan yang menghalang, kita istiqamah dengan azam baru ni. Itu dia tentang azam dan ujian. Yang pertama Puan Hamidah tadi, Tuan Syed mungkin ada jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi pertanyaan yang pertama daripada Puan Hamidah daripada Johor tentang makna dan hakikat daripada waktu yang berkat, dan juga macam mana untuk kita mendapatkan waktu yang berberkat. Jadi waktu yang berkat itu adalah waktu yang mempunyai makna, yang berarti dalam kehidupan seseorang, yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi sebab kalau hanya setakat memanfaatkan, cara pemanfaatan waktu antara individu dengan individu itu tidak sama. Betul. Jadi mungkin bagi seniman yang saat ketika dia dengan seninya, bagi seorang ahli sukan dia dengan sukannya, ahli hiburan dia dengan hiburannya. Itu pemanfaatan waktu bagi mereka. Jadi bagi mereka waktu sudah termanfaatkan dengan baik menurut kriteria atau juga menurut pandangan mereka masing-masing. Nah, kita tidak seperti itu. Waktu yang bermanfaat dan berkat itu kalau pada saat waktu itu termanfaatkan sesuai dengan pedoman hukum, sesuai dengan kehendak Allah. Sebab siapa yang menciptakan waktu dan juga siapa yang mendatangkan waktu kepada kita. Tadi sudah saya sebutkan pada permulaan kita, waktu adalah nikmat. Siapa si pemberi nikmat tersebut? Yang memberi nikmat waktu, baik malam dan siangnya dengan persilihan malam dan siang, minggu dan bulan, tahun dan yang seterusnya, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Itu satu fakta atau suatu kenyataan yang tidak dapat kita ingkari. Al-waktu minallah, waktulah daripada Allah. Nah, tentu tidak betul kalau pada saat dengan kita memanfaatkan waktu kepada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Akan kelihatan keberkatan umur yang walaupun umur tak panjang mana, hanya setakat dalam 45-60an tahun saja, tapi sebagaimana yang kita perhatikan atau yang telah diberitahukan kepada kita tentang nilai dan kedudukan daripada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, pendek umurnya tapi panjang makna dan berkat hidupnya. Kenapa? Sebab kehidupan umat Nabi Muhammad daripada bangun sampai tidur kembali, dari sejak dilahirkan sampai kembali kepada Allah Jalla wa'ala, itu terpandu dengan hukum, terpandu dengan aturan, terpandu dengan bimbingan. Bukan setakat dipandu dengan Al-Quran, tapi Allah utus Nabi akhir zaman untuk membimbing kita, supaya detik-detik waktumu pada saat Anda berhias, pada saat Anda berpakaian, pada saat Anda berdandan, Anda bersolek, Anda dengan kendaraan, Anda dengan makan, dengan minum, dengan pakaian, dengan semuanya, aktiviti kita sehari-hari tidak ada yang luput daripada pedoman hukum atau juga daripada pedoman Al-Quran dan hadis. Itu bertujuan agar detik-detik waktu yang menyertai segala kegiatan atau kegiatan-kegiatan dan aktiviti yang ada dalam waktu itu akan mempunyai nilai ibadah, nilai pahala dan kebajikan di sisi Allah. Jadi kalau orang Israel atau orang-orang Yahudi mengatakan waktu itu adalah kekayaan atau waktu itu adalah tanah, semakin panjang waktu mereka, semakin banyak tanah yang mereka rampas daripada tanahnya orang Palestina. Kita dalam Islam, waktu itu adalah keridhaan Allah. Waktu itu adalah peluangmu untuk mendapatkan restu dan rahmah. Waktu itu adalah syurga, itu lebih tepat. Waktu adalah syurga. Jadi kalau kita duduk santai ngelamun nonton misalnya, habis sampai 2, 3, 4 jam, nilainya apa? Ya mungkin kita ada dapat nilai daripada niat yang kita niatkan untuk berhibur. Setakat itu saja. Tapi pecahan daripada waktu kita yang pada tiap detik itu ternyata mungkin tercemarkan dengan perkara yang tidak keru-keruan. Tapi kalau pada saat dengan waktu kita gunakan untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, ubudiyah dengan makna yang syamil, bukan ubudiyah di masjid semata-mata. Ubudiyahnya dengan senyum, ubudiyahnya dengan bakti, ubudiyahnya dengan ta'ah, ubudiyahnya dengan muraqabah, ubudiyah dengan sabar. Itu diantara daripada jaringan ibadah dalam Islam. Maka dengan demikian akan kelihatan keberkatan waktu. Kenapa? Waktu kita manfaatkan untuk yang berbeda menurut agama, bukan menurut seni, bukan menurut sukan, bukan menurut hiburan, bukan juga menurut naluri. Nah, coba pada saat naluri pun disalurkan secara halal, kita akan mendapatkan kejaran waktu. Nanti
nanti saya dengar ada informasi sampai ke radar saya, bergoyang malam tadi itu, katanya Bang Sufyan sudah hampir dekat melangsungkan akad nikahnya dalam beberapa waktu ke depan. Kita ucapkan selamat. Itu juga memerlukan waktu. Jadi dengan perputaran waktu yang mungkin penantian masa-masa yang dinanti-nantikan tadi itu kan cukup terasa lama tuh, cukup terasa lama. Bahkan diistilahkan sehari sama dengan setahun rasanya, 2 hari sama dengan 2 tahun. Jadi bagaimana dengan masa penantian tadi itu, dengan penantian yang indah dengan khayalan kita, dalam waktu yang sama mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Kedua, bagaimana untuk kita mendapatkan waktu yang berkat? Itu harus terpandu dan terpacu dengan ilmu dan bimbingan agama. Rajin-rajin mengaji, rajin-rajin membaca, rajin-rajin mendengar, dan rajin-rajin bersama dengan orang-orang yang baik atau bersama ahli khair yang dapat memandu dan membimbing kita dalam hidup. Keazaman yang positif itu daripada Haji Zul. Jadi macam mana kita boleh istiqomah dengan azam yang bagus tadi itu. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita cepat tumbang. Niatnya bagus, rencananya bagus, tapi begitu sampai pada dunia reality, ternyata kita tumbang lagi. Insya Allah lah nanti malam tahajud. Allah kejutkan pada pukul 4.30, tapi ternyata tumbang balik. Kita terkalahkan dengan mata. Itu yang pernah saya katakan dahulu. Kita mempunyai azam untuk melaksanakan syariat Islam, untuk menegakkan negara Islam di negara kita. Tapi dalam waktu yang sama, untuk menegakkan kelopak mata pada waktu subuh pun tak boleh. Ya Allah. Ternyata kelopak mata masih belum ditegakkan lagi, tumbang lagi. Besok Ahad atau Sabtu cuti. Akhirnya mata baru boleh dibuka setelah pukul 9.30. Pada waktu disuruh, dipanggil. Jadi kenapa? Itulah pertanyaannya. Kenapa kita tidak akan boleh istiqomah dalam mempertahankan, dalam melaksanakan apa saja dalam hidup, kecuali kalau kita tahu kita akan dapat apa dibalik daripada yang kita laksanakan tadi itu. Satu, dan macam mana kedudukan, kemuliaan, habuan dan balasannya di sisi Allah. Harus kita tahu dulu nilainya. Jadi kalau kita tidak tahu nilai, nak cerita takut kalau waktu ada waktu masalah ada lagi masalah tabarakallah. Jadi dulu pada masa saya pergi ke Mesir, tak apa cerita ini dalam 3 menit saja insyaallah mengambil daripada waktu kita. Jadi pada masa itu sama kawan-kawan di sini dia berikan saya satu selepa atau sendal, bahasa sana sendal kelak. Kelak kan mahal. Harganya dalam 250-an di sini. Tapi saya tak tahu harganya. Jadi pada masa sahabat saya namanya Haji Zain, teman daripada Haji Ahmad, di masjid Masjid USG, Masjid Al-Falah USG Season 9. Jadi pada masa saya nak berangkat ke masjid, dia bagikan saya kasut. Nampak kasut itu tak meyakinkan. Saya kata sama kawan-kawan, saya senang pakai kaos yang seksi, yang cantik, yang bentuknya tuh mempesona lah. Tengok kelak tadi itu penampilannya tidak meyakinkan. Seperti kereta Rolls kan penampilannya biasa-biasa saja. Tapi dia canggih, dia mewah. Tapi bentuknya tak secantik buatan Jepun. Korea cantik penampilannya. Jadi, tapi pikir kalau saya masukkan ke dalam bag ini beratnya hampir 1 kilo. Kena timbangan pula. Akhirnya saya pakai juga kasut tadi itu pergi ke Mesir. Jadi pada masa di Qatar transit di sana, anak kasut itu letak di luar aja. Pada masa sembahyang tak ada sedikit pun hati, tak ada sedikit pun taluk atau teringat dengan kasut. Anak letak sembarangan saja. Pada masa burudu pun anak basuh kasut tadi itu. Kenapa? Ya, karena tak tahu nilainya kan, tak tahu harganya. Tapi pada masa setelah sampai di airport Mesir, disambut sama kawan-kawan kita di sana. Masya Allah, tabarakallah, semuanya pada tengok kasut. Syekh Nuruddin pakai kelas. Pada ke bawah semuanya. Tengok ke bawah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada masa naik ke apartemen yang disediakan sama kawan-kawan, tetap juga kasut tadi itu saya tinggal di luar. Jadi kawan-kawan lebih memperhatikan lagi. Saya pakai kasut mahal, tapi tetap saya tidak tahu nilainya itu seperti apa. Jadi selepas 1 hari berikutnya diajak sama teman kita Aidil, Nur, Syekh, yuk kita jalan-jalan ke mall. Maka kami pergi ke Siraj Mall yang ada di Hai Sabi kalau tak salah. Setelah sampai ke sana dia tunjukkan kasut saya tadi itu tuh, Syekh. Harganya kasut yang Tuan Syekh pakai itu
Masya Allah, tabarakallah. Dalam 500-an pound Mesir lebih harganya. Nah, baru saya tahu harga kasut yang saya pakai tadi itu. Akhirnya, pada tiap pengajian, yang terpikir dengan saya pada masa saya masuk majelis, masuk ruang, masuk masjid, terpikir, siapa nanti yang akan ambilkan kasutku, siapa nanti risau, takut kalau hilang, takut kalau ada orang yang ambil. Macam tu juga ceritanya dengan waktu, macam tu ceritanya juga dengan amalan, macam tu juga dengan rencana yang kita rencanakan. Kalau kita tahu salat duha itu seperti apa nilainya, seperti apa pahalanya, insya Allah keazaman kita untuk kita melaksanakannya itu tidak akan pudar. Begitu juga kalau kita tahu sesaat kita di Radio Aikim dengan pengajian ilmu atau pengongsian ilmu agama, sesaat itu nilainya di sisi Allah, Nabi kita bersabda lebih afdal daripada 100 rakaat. Riwayat lebih afdal daripada 1000 rakaat. Nah, maka dengan kita pada saat kita menghadiri majelis-majelis ilmu, zikir dan lain sebagainya, dengan keazaman untuk pada tahun baru nanti kita akan senantiasa istiqomah. Insya Allah istiqomah itu akan wujud kalau kita tahu apa yang akan kita dapatkan dibalik daripada niat-niat cadangan atau rencana-rencana positif yang kita rencanakan dalam hidup. Hada wabillahi taufiq. Masya Allah, ceritanya menarik sekali Tuan Syekh. Nasib baik ada lagi ya, sandalnya masih ada lagi. Ada. Ya kan mungkin dah diambil ataupun dicuri gitu kan. Tahu mahalnya harganya itu, tapi itulah memang kita perlu letakkan harga ataupun tahu nilai sesuatu waktu yang berlalu. Betul. Masya Allah. Jadi diharapkan itu dapat memberi sedikit panduan untuk sahabat-sahabat dan saya juga, insya-Allah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kita akan kembali sekejap lagi untuk perkongsian sambung bercerita tentang tahun baru, azam baru bersama Fadilatul Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Terbalik saya, maaf saya, Tuan Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Banjari Al-Makki untuk perkongsian ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Terus setia bersama kami di IKIM FM.